Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai hasil membaca dari sebuah buku yang sangat menarik ya. Judulnya adalah Nasionalisme dan Supremasi Perpolitikan Negara. Ini adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh Gramedia tahun 2017 dan ditulis oleh Dr. Thomas Burke London. Buku ini terlambat saya miliki ya, karena kalau dari rentang waktu penerbitannya sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu, tapi isinya tidak akan out to date ya. Jadi ini buku yang bagus. Ini sangat menunjang pada saat saya sebagai pengajar ilmu negara dan hukum tata negara, juga pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan untuk para mahasiswa. Buku ini cukup berbobot ya, kaya dengan referensi, dan menariknya topik yang ditulis adalah soal nasionalisme. Sudut pandangnya adalah nasionalisme dipandang dari supremasi negara. Jadi ini runtuh ya, menceritakan dari perspektif ilmu negara adalah asal mula negara, kemudian perjalanan hidup negara yang kemudian ditinjau dalam berbagai perspektif dengan penjuru gagasan nasionalisme. Ada nasionalisme dan negara, nasionalisme dan legitimasi, nasionalisme dan hak asasi manusia, nasionalisme dan demokrasi, dan nasionalisme dan hukum. Menariknya buku ini karena memperluas cakrawala pengetahuan. Jadi umpamanya, kalau selama ini secara formal dalam mengajar atau bahan ajar yang tersedia itu berbicara nasionalisme itu terkait dengan rasa cinta tanah air. Sangat jarang literatur atau wacana yang dibangun dari sudut pandang penulis Indonesia mengurai gagasan dikaitkan dengan topik-topik tertentu. Kalau nasionalisme dan negara mungkin ini yang paling banyak dikenal. Ya, intinya nasionalisme itu membangun kebanggaan dan cinta tanah air. Tetapi pada gagasan-gagasan berikutnya sangat menarik. Misalnya ketika mengurai tentang nasionalisme dan hak asasi manusia. Jadi kecintaan kepada tanah air itu ditunjukkan dengan perlindungan pemajuan hak asasi manusia. Jadi bagaimana menghargai hak-hak asasi dari setiap warga negara. Ini luar biasa menurut saya. Jadi dalam konteks hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum internasional, hak asasi manusia itu sudah masuk di dalam hak-hak konstitusional, karena setelah perubahan Undang-Undang Dasar ada sisipan pasal 28A sampai pasal 28C yang terkait dengan hak asasi manusia. Ini memperluas pengaturan sebelumnya yang mencakup pasal 26, pasal 27, kemudian pasal 28 itu sendiri ya, ditambah dengan pasal 29, 30, 31, dan 34. Jadi penulis menyatakan bahwa kalau dibaca di sini ya, masalah hak asasi manusia itu dikaitkan dengan nasionalisme dan kemudian dibandingkan dengan negara lain ya. Ini ada beberapa uraian yang mencakup hal tersebut. Nah, ditinjau dari kedua sisi, yaitu hak asasi manusia dan nasionalisme, bisa dirangkum bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang bermoral. Coba, ini satu hal yang sangat baik menurut saya. Ketuhanan yang Maha Esa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai hak dan martabat tanpa diskriminasi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itulah harapan
idealita dari nasionalisme Indonesia yang mestinya dibangun. Cukup menarik bukan? Kemudian kalau kita lihat misalnya apa yang ditulis mengenai nasionalisme dan demokrasi, ya, ini bukan sesuatu yang tolak belakang ya. Artinya juga bukan sesuatu yang dianggap terpisah. Di sini penulis secara apik mencoba untuk meyakinkan bahwa publik memang sudah mengetahui demokrasi itu apa dan bagaimana selama ini dijalankan. Sudah banyak tulisan-tulisan dan evaluasi-evaluasi para pakar, pengamat, atau mereka yang terlibat dalam aktivitas politik praktis mengenai demokrasi itu sendiri, yang mungkin sangat tajam dan bersifat reflektif. Nah, di sini ditulis bahwa ketika demokrasi dijalankan dengan metode pemerintahan perwakilan seperti yang dianut oleh negara Indonesia, itu acap kali demokrasi dan nasionalisme disalahgunakan oleh para wakil rakyat. Melalui sistem demokrasi dan nasionalisme dalam pemilu, wakil rakyat dipercayakan oleh rakyat untuk menjalankan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan. Nah, tetapi ini kan kemudian di dalam prakteknya ada sementara yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Selain itu, masyarakat sendiri pun harus lebih banyak belajar sebelum mengambil tindakan, sebab yang menentukan masa depan adalah rakyat sendiri. Yang inilah yang menjadi tantangan dari demokrasi di Indonesia. Salah satu tantangan yang diuraikan di sini misalnya radikalisme, kebijakan kedaerahan, ketidakadilan, dan juga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. Ini juga lagi-lagi dibandingkan bagaimana demokrasi itu dibangun tersendat-sendat, terseok-seok, atau mungkin menempuh rute yang sama sekali berbeda dari maksud dibangunnya demokrasi itu sendiri dengan merujuk pada pengalaman di negara yang lain. Nah, tentu saja ini bukan sesuatu yang statis ya, tapi dinamis karena demokrasi dan nasionalisme selalu berkaitan dan selalu berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman agar bisa lebih baik. Intinya begini, demokrasi tidak akan jalan kalau ada egoisme. Ya misalnya radikalisme ya. Radikalisme dalam arti memaksakan kehendak yang bersifat kriminal. Itu kan egoisme sebetulnya ya, yang memberi energi buruk bagi perkembangan demokrasi itu. Jadi ini adalah satu buku yang menurut saya sangat penting ya untuk dibaca ya, terutama mereka yang mendalami isu-isu ketatanegaraan dan konstitusi. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan dan kita harus tetap bekerja keras ya untuk mencintai Indonesia, tidak pernah lelah untuk menunjukkan kebanggaan terhadap negara kita. Semoga Allah selalu memberikan tuntunan yang benar kepada kita semua. Demikian, kita bertemu lagi dalam bahasan topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.